Hati-hati nih, sujud begitu. Biasanya celananya ketarik ke bawah. Kaosnya tarik ke atas. Kan kelihatan. Bahkan lipetan itu, buahnya dua nih, ya bokongnya, itu lipetannya kelihatan. Sedangkan auratur rajul baina surrati waruk bati. Antara pusar sampai dengan lutut. Jaga nih. Pusar sampai lutut. Jangan sampai terbuka. Ini aurat laki-laki. Ya. Jangan sampai ketika kita terbuka, maka sholat kita batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihatin fi hadaratil majlisina Masjid Jami' al-Mujahidin Rawalintah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa khususan ila hadarati Nabiullah Ibrahim alaihissalam bi barakati Zamzam wa Nabiullah Hidri Abil Abbas Balyan Malkan wa Nabiullah Ilyas alaihissalam wa ila hadratil ulama illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan almarhum wal marhumah fi hadal muwaqif masjid Jami al-Mujahidin Rawalintah bi barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut kita pengajian sebagaimana biasa. Faslun, ini bab menjelaskan yaitu walladzi yubtilus sholata, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa saja yang membatalkan sholat? Ahada asyara, ada 11. Kalau di kitab ini, di kitab Sapinah beda lagi, ya. 13 atau berapa gitu kitab Sapinah. Sini 13. Yang pertama al-kalamul amdu, yaitu membatal sholat diakibatkan banyak, atau artinya banyak berbicara atau berbicara al-amdu sengaja, bicaranya dengan sengaja, bicaranya hanya walaupun satu kata tapi bisa dipahami. Kalau bahasa kita hey, ya hey, itu kan hey itu berarti udah paham. Kalau bahasa Arab ro, lihatlah, itu kalau ro itu lihatlah. Kalau bahasa kita hey, itu hus, batal, ya. Itu batal sholat kita akibat berbicara disengaja. Beda sama orang yang latah. Orang udah latah mah udah biasa itu mah. Kemudian setelah yang kedua adalah wal amalul kasir, yaitu banyak bergerak,
Ya, banyak bergerak termasuk melompat atau berpindah tempat karena merapikan saf yang mengisi saf yang kosong dengan tergesa-gesa, tidak tahu caranya. Contohnya ini kan saf kosong, ya, langsung begini. Itu ya, itu batal udah lebih daripada tiga atau garuk-garuk gitu, gini dan lain sebagainya, atau lagi itidal, tangannya ngayun, sami Allahu liman hamidah, ini tangannya ayun-ayunan, ya, ini udah lebih daripada tiga, ini ayun-ayunan. Harusnya sami Allahu liman hamidah, diem. Sunnah begini supaya tangannya enggak ayunan. Sedekap ya sunnahnya. Kata diem sini nih. Nah, gitu. Jangan sami Allahu liman hamidah. Baru lah ini dan lain sebagainya. Itu udah batal ya. Iya, ayun-ayunan. Atau mukul nyamuk. Ada nyamuk gemes banget, sengaja mukul. Gendut nyamuk nih. Wah, batal ya. Niatnya mukul. Itu batal. Itu bergerak. Lagi sholat ada nyamuk mukul. Itu batal. Kemudian pindah tempat. Kalau pindah tempat harusnya pelan. Jangan begini. Wah, itu gitu. Biasa. Jadi pelan-pelan. 1, 2. Tuh kan ini kalau ini kan 1 ya. 2. Enggak 3. Berjeda sedikit. 1, 2 gitu. Jadi caranya ada jeda, jangan begitu ya. Jadi batal lebih daripada 3 kali gerak, batal. Orang kadang ada begini kan. Memangnya jalan-jalan, sholat jalan-jalan. Jadi sholat kayak orang jalan-jalan. Niatnya bagus, merapikan atau mengisi saf yang kosong. Tapi ada caranya. Ya ada caranya, harus gini. 1, 2. Jeda. Tetap dihitung 1. 1, 2. 2 lagi, nggak sampai 3. Jeda lagi. Tetap dihitungnya 1 juga. Begitu. Sampai sana juga 1 tetap. Gitu. Jadi kalau jalannya begini ada jeda. Tapi kalau jalannya begini, itu 1, 2, 3. Jadi batal gitu ya. Itu caranya. Jadi semuanya ada aturan. Jangan ngatur sendiri. Ya, sholat punya aturan. Jangan ngatur sendiri. Jangan semaunya. Supaya sholat kita lebih sempurna. Kalau sholat kita sesuai dengan syarat dan rukun, maka insya Allah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diterima sholat atau tidaknya bukan tergantung Allah, ya tergantung sesuai enggak syarat dan rukunnya. Kalau sesuai syarat dan rukunnya, insya Allah sama Allah diterima, itu ya, diterima. Wal amalul katsir, kemudian wal hadasu, kedatangan hadas. Lagi sholat, pas lagi sholat, kemudian kan ruku, pas ruku ada yang keluar dikubul, ya ser aja umpamanya, tuh itu kedatangan hadas, batal, ya ada yang keluar, entah itu sisa air kencing, entah itu madi, ya entah itu madi, itu jadi batal. Atau keluar mani, ya batal. Makanya lagi sholat ngapa baik, pikirannya kemana-mana, jadi batal tuh. Kata itu keluar mani, kemudian wahudusun najasati,
kedatangan najis. Lagi sholat, kebetulan nggak tahu kita di sana itu ada cecek mati. Lagi sholat begini, tuh kayak jatuh di sini, bangke cecek, ya. Kalau terlalu lama, nggak buru-buru dibuang, atau nggak bisa dibuang, nempel cecek gini-gini juga, ya, gini-giniin, tetap bangke cecek itu nempel, gantung-gantung, susah dibuang. Maka seketika sholat kita batal karena kedatangan najis. Atau lagi sholat di luar, udah baru dapat 1 rakaat, ada burung lewat, songonget tuh burung, ya, pret aja. Wah, udah kena baju kita, apalagi mentret gitu. Burungnya udah kagak bisa, kecuali ada kita kena najis, ya kedatangan najis, tai cecek yang di tangan, terus bisa kita kepretin gitu, ya. Itu baru kita sholatnya tetap sah. Atau ada kena bangkai cecek jatuh, pluk, di kantongan susah Pak. Pas lempengan masuk kantong, nggak bisa kan, susah dibuangnya. Lo kita buang begini dulu kan, nggak mungkin, jadi banyak gerak gitu mah. Kalau di sini yang ngegantung nih baju, pluk, pas ya nama cecek kan suka gantung walaupun udah mati ya, cecek mah kita kepretin baju kita giniin gitu, jatuh, maka lanjut sholatnya, maka tetap sholatnya sah. Kalau kena najis umpamanya nggak bisa dibuang, kita pergi ke kamar mandi, cuci dulu nih, jangan pulang, terpulang kagak balik lagi ke masjid. Jadi cuci, ya, di kamar mandi, cucinya bukan semuanya, cuci hanya batas yang kena najis aja, kucek gitu, ya. Kemudian silat, udah lanjut lagi kita sholat, nggak usah pulang. Kalau kita tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, pulang, ganti, kagak balik lagi, ya, nggak balik lagi, udah pulang mah, akhirnya kagak sholat gitu. Wa hudusun najasati, kedatangan najis, wan kisyaful aurati, terbukanya aurat, lagi sholat, ada angin mau hujan, sholatnya di luar atau di serambi, gua aja ngangkat kainnya sampai begini gitu. Atau sama anak kecil, ya, anak kecil kan nyaman, anak kecil, bapaknya sholat, ngumpet di sini, umpamanya apa kesingkap gitu ininya nih, kelihatan aurat. Kalau nggak buru-buru ditutup, batal, dibiarin gitu, ya. Sampai kelihatan dari sana itu. Wah, itu apa kelihatan udah macam-macam dah. Nah, kalau enggak buru-buru ditutup gitu, maka batal sholatnya. Tapi kalau keburu ditutup enggak, atau kita digandulin anak kita yang belum sunat. Anak kita belum sunat, namanya bocah tuh ya, belum sunat, baru umur 3 tahun gitu. Dibawa ke masjid, ngegantungin kita nih, lagi sholat gantungan gitu, dibiarin, kita batal itu sholat, ya, sholatnya batal karena anak membawa najis, bukan anaknya najis, bukan, anak membawa najis di dalam kulup bekas air kencing. Makanya ketika sunat, di dalam kulupnya suka ada tuh yang putih-putih itu. Ya, biasanya kalau mau sunat suka dibersihin dulu sama dokter, dibersihin dulu. Yang putihnya tuh, itu yang putih itu sisa-sisa air kencing yang mengendap. Jadilah flek putih di dalam kuncup atau di dalam kulup yang monyong itu kalau bocah di situnya, ya. Maka kalau kita digandulin anak kita ketika kita sholat, maka sholat kita batal. Tapi kalau bocahnya bentar-bentar naik terus pergi, itu enggak kalau gitu. Terus naik lagi, pergi,
pergi lagi. Itu enggak batal. Yang batal itu bocahnya naik lama. Naiknya lama gitu. Ayo jong, ukur naik terus. Itu batal. Kalau cuma naik, lari lagi, naik ke sini lagi, lari lagi, bocah kan? Itu enggak batal. Tapi kalau naik terus di sini di punggung kita, bocahnya belum disunat, maka batal. Ya, wan kisapul aurat, terbuka aurat, gitu juga aurat. Kena angin, kena bocah ya bocah, kadang ngumpet di sini, bocah. Sama bapaknya ngumpet di sini nih. Ya macem-macem. Bapaknya nggak pakai celana kayak celana daleman gitu. Ya, nggak pakai celana daleman. Untung agak digigit juga itu bocah. Jadi kalau nggak buru-buru ditutup, ya tidak cepat-cepat ditutup itu aurat, maka batal. Kalau segera ditutup, maka enggak batal. Umpamanya nggak bisa ditutup karena anginnya gede mulu. Kalau angin ya, ini tetap aja ditutup kayak begini lagi gitu ya, maka batal tetap. Ya, tetap batal. Kalau angin gitu, anginnya nggak berhenti, kencang. Berber terus. Ini nggak bisa ditutup, Pak. Di sini tutup, angger aja tetap aja gitu. Kena kenceng, maka batal. Atau orang yang pakai celana panjang, biasanya orang yang celana panjang yang ininya kebuka terus pakai kaos. Sholatnya pakai kaos kalau waktu duduk tasawuf atau sujud suka kelihatan nih. Ya, kelihatan sini nih. Bukan kelihatan, bahkan belahan pantatnya kelihatan, Pak. Belahan bokongnya itu kelihatan. Itu batal. Hati nih, sujud begitu. Biasanya celananya ketarik ke bawah. Kaosnya tarik ke atas, kan kelihatan. Bahkan lipetan itu, buahnya dua nih, ya bokongnya itu lipetannya kelihatan. Sedangkan auratur rajul baina surrati waruk bati, antara pusar sampai dengan lutut, jaga nih. Pusar sampai lutut, jangan sampai terbuka. Ini aurat laki-laki, ya. Jangan ketika kita terbuka, maka sholat kita batal. Sholat kita menjadi batal wan kisapul aurat. Watagirun niat, berubah niat. Misal, kalau teman saya dari Bogor datang ke Masjid Al-Mujahidin, saya mau batalin sholat, itu udah batal. Itu udah batal. Karena dilarang oleh Allah, yaitu di dalam Al-Quran, surah Muhammad. Wala tubatilu a'malakum. Janganlah kalian yaitu membatalkan perbuatan kalian. Itu nggak boleh, ya. Wala tubatilu a'malakum. Gimana kita nih kalau umpamanya ada orang yang minta tolong, sedangkan kita mampu untuk menolong lagi sholat, ya lagi sholat, beda lagi tuh. Maka kita wajib menolong. Batalkan sholat kita. Nyawa manusia lebih berharga. Atau ada orang lagi tidur, ada ular kobra datang. Kita nggak mungkin mengucapkan subhanallah, kagak ngerti. Kita batalin. Nggak apa-apa, menyelamatkan orang. Kalau itu namanya boleh kita membatalkan sholat kalau ada udur syar'i. Ya, udur syar'i termasuk tadi menyelamatkan orang. Ya, kemudian ada orang tenggelam minta tolong lah, kita wajib menolong. Jangan ada orang, kadang-kadang di kita lihat di YouTube ya, orang di sampingnya meninggal dunia, biarin aja, dibiarin. Suka begitu kan ya? Ada orang itu sholatnya gimana? Nyawa manusia berharga. Siapa orang yang menyelamatkan satu manusia, maka menyelamatkan seluruh manusia. Siapa orang man qatala ya musliman, siapa orang yang membunuh seorang muslim, maka atau membunuh satu manusia, maka Allah sama dengan membunuh seluruh
manusia tuh. Itu. Jadi itulah manusia. Jangan sampai kita ibadah lupa sama hablum minanas. Kita hanya mikirin hablum minallah. Kita sama Allah. Kita itu ditugaskan selain hablum minallah wa hablum minanas. Jangan kita lagi sholat ada orang sampai mau disebut kena penyakit jatuh di hadapan kita sampai gak ketolong. Apakah sholat kita diterima kayak begitu? Coba. Sedangkan orang-orang seperti itu kadang ada banyak ya. Sholat dibiarin aja. Ada itu namanya udzur syar'i, menolong. Boleh. Kalau memang kita mampu untuk menolong. Contoh ada kita lagi sholat, ada begal, ada orang yang dibegal, tolong. Kalau kita mampu, wajib kita menolong. Jadi ada yang kecuali tidak ada udzur. Kayak tadi pugu-pugu, batalin sholat. Itu sama dengan menyepelekan kehormatan sholat. Jadi segala amal ibadah jangan diputus, ya, amal ibadah. Kalau tidak ada udzur syar'i yang dibolehkan di dalam agama, yang memang harus wajib kita menolong. Selain hablum minallah, kita juga hablum minannas. Wa taghyirun niat, itu namanya berubah niat. Wa taghyirun niat. Wal aklu, makan mau lupa ke, makannya banyak pakai mau sedikit batal. Kemudian wasyurbu, minum. Wal kohkotu, apal kohkotu, ketawa, ya, ketawa terbahak-bahak itu batal. Wariddatu juga murtad, itu juga batal. Nah, itu batal sholat murtad, udah batal sholatnya, batal keislamannya, nikahnya juga batal. Jadi kalau nikah itu ada batal juga, Pak, bukan sholat doang. Apabila suami istri menikah secara Islam, kemudian salah satunya murtad, maka pernikahannya otomatis batal, ya, karena murtad satunya. Itu secara agama beda sama secara negara. Gitu. Secara otomatis sudah batal. Kemudian juga ketawa, ya, ketawa banyak bergerak, kemudian memukul, loncat, itu batal. Tadi udah jelaskan. Silakan, ada pertanyaan, boleh? Silakan. Oh. Boleh apakah tidak membawa anak kecil, ya, masuk ke dalam masjid? Syekh Hasan Basri, yaitu dalam kitab Tarbiyatul Aulad, menjelaskan bahwa tidak ada larangan anak-anak masuk ke dalam masjid. Akan tetapi anak itu terbagi menjadi dua kategori. Ada yang disebut tamyiz, ada yang disebut goer tamyiz. Anak yang tamyiz itu anak yang sudah bisa mengenal yang baik dan benar. Kalau jangan, ya udah jangan. Hei, nggak boleh, ya udah nurut, nggak boleh. Ya, dosa, tahu dosa, kan gitu. Ini nurut anaknya, tamyiz, ideng lah kalau bahasa itu. Ya, udah ideng lah. Biasanya anak-anak segini adalah anak umur bisa 7 tahun, ya 5 tahun ke atas dah. Ya, anak 7 tahun ke atas. Tapi anak-anak sekarang udah 7 tahun udah SMP, kayak masih apa namanya? Masih tetap aja bercanda mulu karena dari kecil nggak ada yang negur. Itu. Nah, kemudian yang kedua, goer tamyiz. Goer tamyiz berarti di bawah 5 tahun. Nah, ini anak-anak ini nih sebetulnya
Ini kalau memang orang tuanya itu bisa menjaga kebersihan masjid dari anaknya, atau anaknya memang dibawa, silakan dibimbing, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, anaknya suruh ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Toh masjid, udah ke masjid, lecengnya udah, gitu, nggak dikontrol. Akhirnya anak-anak mengganggu orang yang sudah mengganggu mukalaf, orang yang sudah terkena hukum agama. Anak-anak mah belum wajib, ya. Kalau orang tua wajib. Ya, orang tua itu yang orang udah dewasa wajib. Ketika seorang anak mengganggu orang yang mukalaf, yang sholat sudah terkena kewajiban dalam hukum agama, maka yang akan menanggung dosa bukan anak. Anak mah ya namanya anak-anak. Bercanda mulu, ribut mulu, namanya bocah. Tetapi yang jadi dosa adalah kedua orang tua. Akhirnya orang tua niatnya bagus supaya anaknya sholat dan dapat pahala. Tetapi anaknya di masjid enggak sholat, malah gangguin orang sholat. Sehingga yaitu pahala. Pahala itu dua. Ada pahala baik, ada pahala buruk. Ada amal baik, ada amal buruk. Gitu. Maka segala keburukannya diberikan kepada orang tuanya. Kalau anaknya di masjidnya sholat, maka amal sholatnya untuk kedua orang tua. Itu. Jadi dua kategori. Ada anak, ada tamyiz, ada guer tamyiz. Makanya Rasul menyuruh anak sholat itu muru sibyanakum bis sholati sab'in. Perintahkanlah anakmu itu sholat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun tuh udah ideng, Pak. Ya, udah mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Ada riwayat Rasul ya membawa Hasan Husain. Rasul bukan membawa, Rasul itu rumahnya memang dekat masjid. Sayyidina Hasan nyusul sama kakeknya, yaitu Rasulullah gitu. Jadi beda. Emang anak kita kayak Hasan Husain, kan beda. Jangan disamain, ya. Namanya kita emangnya anak kita kayak Hasan wal Husain, cucu Rasul, beda. Sayyidina Hasan walaupun kecil udah disunat. Umur 7 hari Sayyidina Hasan udah disunat. Iqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanil Hasan wal Husain wahtanahuma bi sab'ati ayamin. Rasulullah mengkhitan cucunya yang bernama Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Atikah sekaligus mengkhitan. Itu. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.